Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah Abu Hafsin Umar Al-Faruq bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Adi bin Ka'b bin Luwai bin Ghalib Al-Qurasyi. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek keempat, yaitu Ka'b bin Luwai bin Ghalib. Beliau digelari Al-Faruq karena beliaulah yang menampakkan Islam di Mekah, dan karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan secara jelas antara kekufuran dan kebatilan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, orang pertama yang berani menampakkan Islam di Makkah adalah Umar bin Khattab. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Beliau bertipe keras dan pemberani, berkulit putih, berbadan tinggi tegap, bertubuh besar dan kuat, apabila berbicara didengar dan apabila memukul menyakitkan. Di masa jahiliyah beliau dididik oleh sang ayah, Al-Khattab, dengan didikan yang keras. Beliau dibebani untuk menggembala untanya setiap hari. Hari-hari yang melelahkan dan memberatkan sering beliau lalu, dan beliau pun sering mendapat pukulan bila pekerjaannya tersebut ada yang kurang. Hal itu semakin menambah kekerasan hati Sayyidina Umar. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar termasuk orang yang paling banyak menyakiti dan menyiksa kaum muslimin, sehingga sebagian kaum muslimin merasa putus asa akan keislaman Sayyidina Umar karena kekerasan dan kegarangan perangainya. Sampai dikatakan, Umar tidak akan masuk Islam sampai ada keledainya Al-Khattab yang masuk Islam. Namun, semua ubun-ubun manusia di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan atas segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, hati seorang anak Adam berada dalam jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, dan barang siapa yang Dia kehendaki dia akan disesatkan." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, nomor 3522. Yang perlu dicatat, ada beberapa hal yang menjadikan luluhnya hati Sayyidina Umar hingga akhirnya Sayyidina Umar pun mengikrarkan keislamannya, di antaranya 1. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu menghidupkan bumi yang tandus menjadi hijau dan subur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu menghidupkan hati yang keras laksana batu menjadi lembut dan sangat perasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran supaya kamu memikirkannya." Quran Surah Al-Hadid 16-17. 2. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang yang Engkau cintai, yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab, maka yang lebih Allah cintai dari keduanya adalah Umar bin Khattab." Silahkan buka kitab Sahih Sunan Ibnu Hibban. 3. Karena mendengar bacaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, dan sampai sekarang saya tidak paham dengan arti kalamullah disebabkan banyak perdebatan di kalangan ulama tentang artinya sehingga masih membuat saya bingung. Al-Quran ini yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam hati makhluknya. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memperdengarkan Al-Quran pada telinga-telinga kaum musyrikin agar mereka mendapatkan hidayah dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Sayyidina Umar adalah salah satu sahabat yang dapat merasakan kekuatan kalamullah. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan,
Di antara yang mendorong Umar masuk Islam adalah apa yang dia dengar di rumah saudarinya, Fatimah, dari ayat-ayat Al-Quran. Silahkan buka kitab Fathul Bari. Setelah keislaman Sayyidina Umar, kemuliaan dan kekuatan Islam semakin bertambah. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, kami senantiasa menjadi mulia semenjak Islamnya Umar. Beliau juga mengatakan, aku memandang, tidaklah kami dapat salat di Baitullah kecuali setelah Islamnya Umar. Setelah Umar masuk Islam, dia memerangi kaum musyrikin hingga mereka membiarkan kami mengerjakan salat. Silahkan buka kitab Al-Mujamul Kabir. Suatu hari, Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak meninggalkan satu majelis pun yang dahulu aku pernah duduk di majelis tersebut tatkala dalam kekufuran, kecuali aku umumkan keislamanku. Aku datangi perkumpulan-perkumpulan kaum musyrikin lalu aku umumkan bahwa aku bersaksi tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, hingga mereka mengeroyokku dan terjadi saling pukul antara aku dan mereka. Hingga, apabila jumlah mereka semakin bertambah banyak, datang seorang laki-laki melerainya. Ditanyakan, siapakah laki-laki yang telah meleraimu dari keroyokan mereka? Umar menjawab, dia adalah Al-Ash bin Wail. Silahkan buka kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah, halaman 193. Tatkala datang perintah hijrah, sebagian kaum muslimin meninggalkan Mekah dengan sembunyi-sembunyi khawatir akan makar kafir Quraisy. Namun, Sayyidina Umar berangkat hijrah ke Madinah secara terang-terangan, dan bersamanya ada 20 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan dan keistimewaan sahabat Umar yang lain adalah, 1. Beliau termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tatkala aku tertidur, aku melihat diriku berada di surga, tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita sedang berwudu di samping sebuah istana. Aku menanyakan milik siapakah istana itu, lalu dikatakan, milik Umar. Maka aku melihat kecemburuan pada diri Umar hingga aku pun pergi meninggalkannya. Kemudian Umar menangis seraya mengatakan, pantaskah aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 3070. 2. Beliau sering dipuji dan didoakan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya ada nabi setelahku maka dia adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, nomor 3686. Beliau juga bersabda, sungguh ada dari umat-umat sebelum kalian orang-orang yang diberi ilham dan apabila ada pada umatku ini maka dia adalah Umar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor 3486. 3. Beliau adalah orang yang ditakuti oleh setan. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bercerita, suatu hari Umar pernah meminta izin untuk masuk dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan di sisi belayu ada para wanita Quraisy yang sedang berbicara dan mengangkat suara lebih tinggi dari suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Umar meminta izin untuk masuk, maka segera para wanita itu buru-buru memasang hijab. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi izin maka masuklah Umar dan terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Maka Umar berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuatmu tertawa, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya heran melihat tingkah para wanita itu, tatkala mereka mendengar suaramu lantas buru-buru mereka memasang hijab. Maka Umar berkata, bahkan engkau lebih berhak untuk disegani oleh mereka, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar mengatakan kepada para wanita tersebut, wahai para musuh jiwa-jiwa kalian, apakah kalian segan kepadaku sedangkan kalian tidak segan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menjawab, iya, karena engkau lebih keras dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan melainkan dia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 3480. 4. Beliau sering mencocoki kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa kejadian.
Sayyidina Umar adalah orang yang apabila melihat sesuatu di dalam mimpinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya membenarkan apa yang dia lihat. Sahabat Umar pernah bercerita, "Aku mencocoki perkara Tuhanku dalam 3 perkara. Yang pertama yaitu tatkala aku mengatakan, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hendaklah makom Ibrahim itu dijadikan tempat salat, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim sebagai tempat salat. Quran Surah Al-Baqarah 125. Dan yang kedua tentang ayat hijab, tatkala aku mengatakan, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau perintah istri-istrimu memakai hijab, karena yang berbicara kepada mereka adalah orang yang baik maupun yang fajir, maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul karena saling cemburu kepada beliau, maka aku katakan kepada mereka para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceraikan kalian dan menggantikan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam istri-istri yang lebih baik dari kalian, maka turunlah ayat semisal dengna itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 393. 5. Keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab yang lain. Merupakan wujud ketakwaan seorang muslim adalah apabila dalam beribadah Sayyidina Umar menggabungkan antara khauf takut dan roja berharap. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya seorang penyeru dari langit memanggil, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan masuk surga seluruhnya kecuali 1 orang, maka sungguh aku takut bila itu adalah diriku. Dan seandainya sang penyeru itu mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian semua akan masuk neraka kecuali seorang, maka aku berharap dia adalah diriku. Silahkan buka kitab Asy-Syabah. Sayyidina Umar juga pernah mengatakan, setiap hari telah dikatakan, telah meninggal dunia fulan, dan pasti suatu hari kelak akan dikatakan telah meninggal dunia Umar. Sungguh telah benar apa yang Sayyidina Umar katakan, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Sayyidina Umar pun mengetahui secara yakin bahwa kelak ia akan dibunuh dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kabar gembira tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Satu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Uhud, dan bersama beliau Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Tiba-tiba Uhud bergetar, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya seraya mengatakan, tenanglah, wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, siddiq, dan 2 orang syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari 3472. Sungguh apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terjadi. Sayyidina Umar meninggal dunia karena dibunuh oleh seorang budak Majusi. Dia adalah Abu Luluwah. Abu Luluwah adalah seorang budak milik Mughirah bin Syu'bah. Dia memiliki keahlian membuat senjata, dan setiap harinya Mughirah membebankan kepadanya sebanyak 4 dirham. Suatu hari Abu Luluwah bertemu dengan Umar seraya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sungguh majikanku telah memberiku beban yang berat, maka bicaralah engkau kepadanya. Namun, Sayyidina Umar mengatakan, berbuat baiklah kepada majikanmu. Padahal sebenarnya Sayyidina Umar pun berniat untuk datang menemui Mughirah dan berbicara kepadanya. Karena jawaban Sayyidina Umar tersebut, budak itu pun marah. Dia bergumam, keadilan Umar merata kepada semua manusia, tetapi tidak kepadaku. Dia berencana untuk membunuh Umar. Maka dia pun membuat anak tombak, dan pada suatu hari di waktu subuh tatkala Umar berkata kepada para sahabat, rapatkan saf-saf kalain sebelum ia bertakbir, tiba-tiba Abu Luluwah datang dan mengayunkan tombaknya hingga Umar terjatuh. Lalu Abu Luluwah pun menusuk para sahabat secara membabi buta hingga berhasil melukai 13 sahabat, 6 di antaranya meninggal dunia. Kemudian Sayyidina Umar dibawa ke rumahnya, dan ketika matahari sudah hampir terbit Abdurrahman bin Auf mengimani manusia dengan membaca 2 surat yang terpendek. Sayyidina Umar diberi minum perasaan kurma namun keluar lagi dari arah lukanya, lalu diminumkan susu kepadanya namun susu itu juga keluar dari lukanya, hingga akhirnya dia pun meninggal dunia. Silahkan buka kitab Siyar Alam An-Nubala. Benarlah apa yang dikatakan Sayyidina Umar bahwa pada hari itu telah dikatakan, telah meninggal dunia Umar. Maka demikian juga yang terjadi pada kita, suatu hari kelak akan dikatakan, telah meninggal dunia ayah kita, ibu kita, dan diri kita sendiri.
Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang sering luput dan selalu bermaksiat kepadamu, maka ampunilah diri kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.